Halo, selamat malam semuanya ya. Masih berjumpa dengan saya di channel Kak Dian Gokil. Ya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang pencaksilat. Ya. Pencaksilat itu sendiri secara pengalaman, bahkan dengan saya melihat atau saya menjalani sebagai atlet dan sebagainya ya. Jadi di sini ada kunci rahasia seorang pesilat ya, seorang atlet ya. Jadi di mana seorang atlet itu satu harus bersungguh-sungguh, nah, yang kedua mendapatkan pelatih yang bersungguh-sungguh pula. Yang ketiga, sedikit tambahan yang ketiga itu peralatan yang mumpuni untuk berlatih dan tempat yang pas untuk latihan. Kita bahas satu persatu ya. Atlet yang sungguh-sungguh, contoh atlet yang sungguh-sungguh itu dalam artian bukan karena semangat ketika ada event tertentu. Nah, itu biasanya sungguh-sungguh itu. Cuman kalau pas tidak ada event, dia melemah lagi. Nah, jadi di sini saya lihat atlet-atlet banyak sekali ya. Atlet itu maaf ya, ini banyak sepeda motor yang seliwar-seliwar ya, karena kita di pinggir jalan ya. Banyak mobil, sepeda motor yang lewat-lewat, jadi suara kurang kedengeran, dan mudah-mudahan kedengeran. Kembali lagi ke satu yang pertama, atlet yang bersungguh-sungguh. Atlet yang bersungguh-sungguh dalam artian itu bukan hanya event-event tertentu. Jadi ada event, tidak ada event, itu tetap berlatih. Cuman ketika tidak ada event, itu latihan minimal itu biasanya 100% full sungguh-sungguh. Itu bisa latihan paling tidak semalas-malasnya kita latihan itu minimal 50% dari kita bersungguh-sungguh seperti akan menghadapi event ya. Jadi contoh kita melakukan sebuah tendangan terus ya, hari ini kita fokus di tendangan ya. Yang utama nih harus memperbaiki tendangan dulu. Jadi tendangan A, tendangan sabit atau tendangan C, tendangan T kita perbaiki ya, arahnya, lintasannya kita harus benar dulu. Jadi kalau semuanya arah, lintasan dan sasarannya kita nggak benar, itu nantinya kalau kita berlatih terus ya seperti itu terus. Jadi kita harus arahnya benar, lintasannya benar, kita harus memahami ya. Jadi kalau sekedar hanya bisa nendang, menendang A bisa, nendang C bisa, nendang T bisa, sekedar bisa nggak bisa ya. Jadi harus kita benar-benar arah, lintasan dan sasarannya harus benar. Arahnya kemana, lintasannya itu harus dari mana ke mana, terus sasarannya apa harus benar ya, tidak asal-asalan ya. Nah, selanjutnya kita berlatih jangan terlalu banyak materi latihan, jangan terlalu banyak dulu ya. Jadi 1-2 materi kita matangkan dulu, 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai 3 minggu kita matangkan dulu, bahkan 1 bulan nih. 1 bulan kita teknik ini kita matangkan dalam 1 bulan sampai istilahnya matang ya, refleksnya kita keluar sendiri ya, tanpa kita inginkan itu refleks keluar. Dalam 1 bulan itu kita harus adakan sparring ya, entah itu sparring sama siapa ya, kita minta sama pelatih kita untuk sparring, atau tentunya kalau pelatih akan paham ya. Jadi bukan hanya latihan, pasti kita akan ada tryout, try-in ya. Jadi kalau udah ada tryout, try-in, kita akan tahu sampai di mana nih latihan kita dan seterusnya akan seperti itu ya. Hari ini kita membahas tentang materi-materi saja. Untuk di selanjutnya kita akan praktekkan ya, kita akan praktekkan. Kalau pernah ada yang ditanyakan bisa bertanya di kolom komentar ya. Yang kedua, pelatih yang sungguh-sungguh. Jadi kita harus menemukan pelatih yang sungguh-sungguh. Semua pelatih itu bagi saya sama.
dan semua sama-sama bisa melatih ya. Cuman kadang kan namanya pelatih juga ada yang sibuk, ada pelatih yang ketika ada event dia semangat ya. Jadi kita pelatih yang benar-benar satu tanggung jawab, benar-benar melatih kita biar kita juga nantinya kita yang semangat terus pelatihnya enggak bisa. Jadi sama-sama semangat. Jadi pelatih itu sendiri enggak harus pelatih mantan juara, enggak. Kalau pelatih itu sungguh-sungguh, jadi yang penting dia punya materi, dia paham. Kecuali dia ada pernah ikut silat, tidak tahu silat, dia melatih silat, nggak bisa ya. Bukan jaminan juga pelatih yang mumpuni, tapi kalau kurang ada rasa semangat, kurang sungguh-sungguh nggak bisa ya. Jadi terus yang ketiga tadi apa ya, lupa juga saya jadi. Nah, jadi selain atlet yang sungguh-sungguh, pelatih yang bersungguh-sungguh, kita harus punya materi-materi penyemangat. Nah, jadi kita bukan hanya gerakan kita, latihan kita yang semangat. Kita harus punya seseorang yang bisa memotivasi kita. Bisa memotivasi kita itu banyak sekali. Bisa dari orang tua, ya. Bisa dari pelatih kita sendiri, atau kita punya kenalan pelatih, bukan pelatih kita ya, pelatih dari luar kita kenal, kita mau minta support ya. Jadi support itu sendiri bisa menyemangati dan kita bisa istilahnya lebih wawasan, kita bertanya-tanya boleh. Jadi semakin banyak kita bertanya-tanya ke pelatih-pelatih, kita semakin luar biasa ya. Bisa juga nih kita punya, contohnya punya pacar ya, pacar kita sebagai penyemangat ya. Jangan sampai punya pacar tambah bikin ngedon. Contoh nih, mau latihan, wah ceweknya wah jangan latihan terus, kapan kita bisa bareng-bareng jalan-jalan ya. Jadi seorang pacar atau kekasih itu harusnya memberikan support. Ya udah, kalau waktunya latihan ya latihan, justru menyemangatin, karena ditunggoni ya, istilah Jawanya itu tunggu ya. Ditunggoni, disemangatin. Jadi kalau ada semangat, rasa semangat itu pasti akan luar biasa ya. Itu sebuah pengalaman. Jadi dulu kalau saya latihan itu benar-benar sungguh-sungguh. Bahkan ada yang bilang gila sama pencak silat, gila sama silat. Kalau kita nggak gila sama silat tuh nggak bisa. Bagi saya, menurut pengalaman saya, itu harus benar-benar sungguh. Kadang kita, kecuali kita kadang sekarang eventnya silat ikut silat, nanti ada yang event volley kita ikut volley, nanti ada silat nggak ada, volley nggak ada basket kita main basket, basket nggak ada, silat nggak ada, volley nggak ada, kita bal-balan ya. Itu juga bisa mengurangi rasa semangat, speed yang kita udah bikin, power yang kita bikin. Jadi konstan dulu. Jadi kenapa orang luar negeri itu kalau olahraga nggak pernah habis ikut ini ya. Jadi dia fokus pada satu tujuan ya. Sebelum dia sampai ke atas podium tertinggi, dia nggak akan berpaling. Jadi jangankan silat, kita manusia aja yang pacaran itu kalau berpaling itu aja udah gimana lah kalian kalau berpikir seorang cowok cewek terus yang satunya berpaling gitu, wah jadi ribet kan. Sama di silat pun seperti itu. Kalau kalian berpaling itu udah sulit. Contoh seperti ini, kita fokus, kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya akan jadi atlet pencak silat juara. Nah, tapi kalian mainnya bukan latihan di silat, tapi latihan beda. Ya, Ustaz juga bingung, malaikat pun bingung. Wah ini katanya doanya seperti ini, tapi kok ternyata tidak fokus di situ. Nah, ya mungkin kita harus merubah mindset lagi kita harus belajar lagi dari awal. Mungkin kalau banyak kesalahan-kesalahan yang di belakang, di awal tahun 2022 ini kita perbaiki, kita fokuskan, kita niatkan, kita sampai ke podium tertinggi ya. Biar hari ini dari sekarang sampai ke belakangnya kita fokus, kita tata bagaimana ke depannya. Saya harus begini. Jika kalian belum paham atau istilahnya kurang paham,
bisa nih sedikit-sedikit, meskipun saya sedikit sekali pengalaman, apapun yang ditanyakan oleh seorang atlet pasti akan saya jawab sebisa saya, ya bukan saya merasa bisa, enggak, ya sebisa saya, semampu saya akan saya berikan. Saya tidak pernah istilahnya ilmu itu saya simpen, wah itu bukan siswa saya, wah nggak usah lah buat apa, enggak. Bagi saya ilmu bermanfaat itu akan saya berikan, ya. Toh nanti ke belakangnya menjadi atlet, jadi gini, toh kalian juga yang merasakan. Dan saya pribadi cuma ikut bangga, ikut seneng, meskipun baru sedikit memberikan sebuah masukan, ya. Dan jangan gengsi, ya. Wah siapa sih Kak Dian ini cak wingi sore, orang baru kemarin. Nah, ya. Jadi kalau sedikit kita meremehkan seseorang akan sulit juga untuk kita. Jadi bukan hanya untuk Kak Dian juga, banyak semua pelatih-pelatih, jadi pelatih yang lain, pelatih ini, pelatih kamu yang kenal nama pelatih mana, kita tanya, oh gimana ya mas, gimana ya kak untuk ini gini. Jadi semakin banyak kamu bertanya, akan banyak jawaban di situ yang bikin kalian akan semakin maju. Nah, tapi kalau kita juga bertanya, ya susah. Tapi semua itu tergantung dari diri kalian sendiri, ya. Sebagai seorang atlet, gimana caranya kalian sendiri atlet itu harus berpikirnya. Tadi barusan ada anak saya nih buka, nggak apa-apa ya, kita lanjut. Seorang atlet itu harus berpikir yang luas, berpikir yang cerdas agar kita paham, ya. Terus selanjutnya kali aja ada yang mau bertanya di kolom komentar. Untuk di video-video berikutnya akan saya lanjutkan dengan materi-materi, contoh mau minta materi bandingan, guntingan, atau materi apa, itu nanti ada di channel-channel berikutnya, ya. Sekian dari saya, pantengin terus channel pencaksilat khususnya, dan khususnya channel ini membahas tentang teknik-teknik, tentang bela diri, ya, bukan hanya pencaksilat. Jadi bela dari tangan kosong, ada musuh di jalan atau apapun banyak, ya. Tetap di channel Kak Dian Gokil, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Kak Dian Gokil.